Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Allah dengan kasih-Nya yang besar menyatukan kita untuk beribadah bersama pada pagi hari ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali bergabung bersama dengan kami dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah karena Allah pagi hari ini dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan kekudusan-Nya, mengundang kita bersama untuk masuk ke dalam pelataran-Nya yang kudus, untuk menyembah dan meninggikan-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita bersama untuk bangkit berdiri. Ambillah waktu berdiam diri di dalam hadirat-Nya yang maha kudus. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Amin. Tinggikanlah Tuhan Allah kita,
Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat. Dan lebih besar, lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Mari kita puji Allah kita. He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Ku puji Dia, Dia diagungkan, selamanya agungkan tinggi. Ku puji Dia. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. He is the Lord. He is the Lord. Forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hari ini bersyukur kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus. Bapa, di tengah kami kagum dan hormat akan kekudusan-Mu, kami menyadari betapa tidak layaknya kami. Betapa hati kami penuh dengan dosa. Betapa hidup kami, perkataan kami penuh dengan dosa. Seperti orang yang jatuh ke dalam lumpur dosa. Bapa, kami sungguh tidak layak. Bapa, di tengah ketidaklayakan kami mengingat, kami melihat kuasa-Mu yang begitu besar, yang mengeluarkan kami dari lumpur dosa itu, melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih untuk anugerah yang begitu besar yang boleh kami terima. Izinkanlah hari ini kami mensyukurinya dan merayakannya, melalui pujian kami, melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian berita anugerah buat setiap kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk kembali duduk. Bagi kita semua yang telah menerima pengampunan dari Allah, dengan rasa syukur mari kita puji Dia. Mari kita tinggikan Dia Allah kita. Bernyanyilah dan bersoraklah baginya. Yesus kita, penyelamat kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hanya Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, di hadapan Allah yang mulia dan teramat baik, sebentar kita bersama akan berdoa kepadanya. Yakinlah selalu bahwa Dia mendengarkan kita di tengah pergumulan kita. Dan waktunya lah yang terbaik untuk setiap kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua untuk kebaikan kami. Penyertaan-Mu sungguh nyata. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, kami hari ini bersatu hati di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk setiap persiapan ibadah yang dirancangkan. Bapak, kami berdoa untuk setiap penata layan. Bapak, tolong biarlah Tuhan yang menyertai mereka selalu. Bapak, di tengah kondisi COVID-19 ini begitu banyak resiko yang mungkin terjadi. Tapi kami percaya penyertaan-Mu Tuhan nyata. Penyertaan-Mu selalu ada. Menyertai setiap penata layan beserta keluarganya. Kami berdoa juga khususnya tim multimedia yang selalu menyempatkan waktunya untuk mengedit video, untuk taking rekaman dan sebagainya. Kami Tuhan berdoa kiranya Kau yang anugerahkan kesehatan dan semangat kepada mereka. Tuhan, kami juga mengingat hari ini berdoa untuk negara kami Indonesia. Di tengah keamanan negara yang mungkin sempat tergoncang. Bapa, negara ini adalah milik-Mu. Bapa, kiranya penyertaan-Mu ada selalu. Setiap Polri, semua polisi, semua Tuhan Engkau yang sertai dan beri hikmat. Bapak juga berdoa untuk vaksinasi yang dalam proses berjalan. Bapak, kami berdoa selalu kiranya Tuhan yang menyertai. Biar program vaksinasi ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak, kami berdoa buat mereka yang telah menerima vaksin. Kiranya Tuhan yang terus beri hikmat untuk menjaga kesehatan. Juga biar tidak ada dampak
atau efek samping, tapi semuanya selalu sehat di dalam penyertaan tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu. Bapa, di tengah ibadah online ini mungkin kami masih kesulitan untuk beribadah. Namun Bapa, kiranya Engkau selalu hadir. Karena kehadiran-Mu itulah yang kami cari, itulah yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan, biarlah iman kami selalu bertumbuh, semakin mencintai Engkau, semakin bertumbuh serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari saya mengundang kita bersama untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan untuk kembali duduk.
Dalam kehidupan kekristenan kita, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan tanpa firman-Nya yang memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita, dan mengubahnya. Maka dari itu mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, persiapkanlah hati kita. Mari kita bersama pujikan sebuah pujian, kini penuhi hatiku. Bagai rusa yang dahaga, kita merindukan Tuhan. Bagai rusa yang dahaga, ku rindukan Ramaku. Mohon sumber air hidup terpancar di hatiku. Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus, ini penuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus, ini penuhi hatiku. Shalom jemaat Gloria yang dikasihi Tuhan, dan juga kepada siapa saja yang sedang menyaksikan ibadah online pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini kita semua masih dijaga, dipelihara oleh kasih karunia Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengar khotbah tentang bagaimana kita sebagai seorang berdosa sekarang telah dibebaskan dari perbudakan dan menjadi anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan tema yang agak terkait juga, yaitu tentang mematikan yang duniawi. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kami semua sampai pada hari ini. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah ancaman sakit penyakit, kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan hari ini kami tetap bisa beribadah bersama-sama, meskipun kami tidak bisa hadir di rumah Tuhan. Tapi kami percaya, bahkan di rumah kami sendiri pun, Tuhan tetap berkenan hadir, memberkati dan menyapa kami. Oleh karena itu, berkatilah Tuhan pemberitaan firman-Mu, berkati setiap kami yang mempelajarinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat sekalian, mari kita membaca dari surat Kolose pasal yang ketiga, surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima, sampai ayat yang ke-11. Nanti kita renungkan bagian ini dengan tema mematikan yang duniawi. Kolose pasal 3 ayat 5 dan seterusnya.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sampai di situ pembacaan firman. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, menyimpan bahkan melakukannya di dalam kehidupan keseharian kita. Teman sekalian, beberapa tahun yang lalu saya mendapat kesempatan untuk pergi dengan Pendeta Kango dan beberapa dua rekan yang lain ke Hong Kong, mengikuti satu acara simposium misi. Dan di situ kami berkenalan dengan seorang anak Tuhan yang visioner, yaitu Peter Trin. Kemudian Peter Trin bercerita, suatu kali dia pergi ke satu tempat di Hong Kong yang namanya The Peak. Ini adalah semacam puncaknya Hong Kong, adanya di puncak gunung. Ini satu daerah yang dikenal sebagai daerah tempat tinggal orang-orang paling kaya di Hong Kong. Tempat yang mahal sekali. Dan di puncaknya itu ada satu lahan di mana di sana ada banyak restoran, ada toko-toko, ada yang berjualan souvenir dan sebagainya, tempat pariwisata. Nah, Peter Trin sampai di tempat itu, dan dia berjumpa dengan seorang ibu. Ibu ini orang Kristen, saudara-saudara. Dan dia bercerita kepada Peter Trin bahwa dia sedang memikirkan untuk menambah investasi di sana. Ibu ini usianya sudah lebih dari 80, dan dia sudah memiliki beberapa outlet di sana. Saudara, saya nggak tahu persisnya berapa harga tanah di tempat itu. Tapi kalau dikatakan seandainya satu hari saya tahu tanah di sana harganya itu di atas 500 juta per 1 meter persegi, saya tidak akan heran. Karena memang tanah di sana mahal sekali. Nah, ibu ini sudah punya sekian banyak tempat di sana. Dan dia berkata dia sedang memikirkan untuk investasi lagi di sana. Saudara, kalau mendengar cerita seperti ini, saya menduga barangkali di antara kita ada banyak yang berpikir, wow, hebat sekali. Ini Oma umur sudah 80 lebih tapi masih energik, masih penuh vitalitas hidup, masih giat bekerja, masih produktif. Di usia yang setinggi itu dia masih bisa berbisnis, menghasilkan banyak uang. Banyak orang mungkin merasa kagum, ciayo, ciayo. Tapi Peter Trin mengatakan sesuatu yang lain. Dia memberikan komentar tentang ibu ini dengan nada yang sedih. Dia bilang, Eman, sayang sekali. Ibu ini satu kaki sudah injak ke surga. Tetapi satu kaki lagi masih terus injak di Hong Kong. Maksudnya adalah di usia yang sudah selanjut itu, untuk apa masih memikirkan investasi? Ibu ini pasti
punya uang ratusan miliar, bahkan mungkin triliun uang Indonesia. Tetapi dia masih tetap memikirkan untuk investasi, mau cari cuan lebih banyak lagi. Di mata Peter Trin ini adalah satu kesedihan. Kenapa tidak memikirkan sesuatu yang lebih bernilai? Kenapa masih terus memikirkan cari uang di usia yang sudah sebanyak itu? Nah, saudara-saudara, sebenarnya sadar atau tidak kita sadari, kita ini kan semua manusia yang terlahir dengan membawa benih dosa. Kita dilahirkan di dunia yang cemar dosa, di lingkungan orang-orang yang berdosa. Kita dibesarkan, disekolahkan, kita bergaul, berteman dengan siapa saja, termasuk orang-orang di keluarga kita, adalah orang-orang yang cemar dosa atau yang pernah cemar dosa. Setiap kita, saudara-saudara, dilahirkan, dibesarkan di dalam proses yang seperti itu. Dan pelan-pelan di dalam kondisi seperti itulah terjadi ikatan-ikatan antara kita dengan orang-orang lain, dengan tempat-tempat tertentu, dengan teman, dengan pekerjaan, dengan apa yang kita punya. Terjadi ikatan, saudara-saudara. Dan ikatan itu kuat. Ikatan itu kuat. Ketika kita sudah menjadi dewasa, kita berjuang, kita bekerja. Karena kita ada kebutuhan hidup. Awalnya kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Dan sebenarnya kebutuhan dasar itu tidak terlalu banyak. Tetapi dunia tidak menawarkan cuma kebutuhan dasar kita. Dunia menyiapkan, menyediakan, menawarkan fasilitas-fasilitas kehidupan yang jauh daripada melebihi apa yang kita butuhkan sebagai kebutuhan dasar. Dan itu jauh lebih menarik, jauh lebih menggoda kita untuk kita miliki, kita nikmati. Maka terjadilah saudara-saudara orang bekerja bukan hanya untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya, tetapi juga untuk menikmati fasilitas-fasilitas hidup lainnya. Karena sesungguhnya saudara-saudara, fasilitas-fasilitas lain itu, meskipun itu tidak berkenaan langsung dengan kebutuhan dasar kita, tapi itu justru lebih memberikan kepuasan kepada kebutuhan ego kita. Si aku yang tidak pernah bisa puas hanya dengan perut yang kenyang. Si aku itu yang lebih punya banyak kebutuhan. Dan itu terpuaskan oleh apa yang dunia tawarkan. Belum lagi kalau bicara tentang falsafah dunia. Kita ini hidup hanya satu kali. Nikmatilah hidup yang satu kali ini. Puaskanlah hidupmu. Toh kita hidup hanya satu kali. Saudara, falsafah seperti begini sangat cocok dengan kedagingan kita. Sangat cocok dengan kebutuhan si aku. Tetapi nampaknya saudara-saudara mengejar kepuasan seperti itu tidak mendatangkan kebahagiaan yang sejati bagi jiwa kita. Kemudian orang-orang tertentu yang lebih berhikmat, yang lebih serius memikirkan kehidupan ini, mereka mencari jawaban. Kenapa? Dan mereka tahu bahwa sebetulnya kebahagiaan itu tidak didapatkan melalui pengejaran materi, pengejaran kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Mereka tahu itu. Maka sekarang saudara-saudara, manusia itu hidup di dalam ketegangan. Dari satu sisi kita ada satu kebutuhan dasar hidup kita yang sedikit, ditambah dengan kebutuhan yang lain, kebutuhan tambahan, kebutuhan kesenangan hidup yang besar, lalu dengan
kesadaran dan suara hati nurani yang mengatakan bahwa hal-hal seperti itu sebetulnya tidak terlalu penting, tidak terlalu bermanfaat. Kita hidup di dalam ketegangan seperti itu. Dan saya mau katakan saudara-saudara bahwa kesadaran untuk mengendalikan, untuk mengontrol, untuk menghentikan keinginan-keinginan yang bersifat keduniawian itu, ini bukan hanya melulu ajaran Kristen. Ini adalah satu kebenaran umum. Di luar orang Kristen pun mereka tahu ini. Mereka pun sadar. Ada di antara mereka pun berjuang untuk mengendalikan yang namanya keinginan keduniawian ini. Jadi yang ditata di dalam surat Kolose oleh Paulus tentang keduniawian ini, saudara-saudara, kalau kita membaca sekilas, ini dia tidak memberikan satu gambaran yang terlalu jelas. Ini hanya sekilas saja beberapa hal yang disebut di sini. Dan kita yakin saudara-saudara, hal-hal yang dinamakan sifat keduniawian itu jauh lebih banyak dari ini. Intinya adalah segala sesuatu bagi orang Kristen, segala sesuatu yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, yang ditawarkan oleh dunia, itu kita harus kategorikan kepada hal-hal duniawi yang negatif itu. Bagaimanapun, orang mengerti, orang sadar akan hal ini, dan mereka berjuang. Dan ada di antara mereka yang cukup berhikmat, ada di antara mereka yang cukup punya sifat religius. Lalu mereka berjuang melalui ideologi, mereka berusaha melalui agama, dan berhasil. Berhasil di dalam pengertian, mereka bisa mengendalikan diri terhadap godaan-godaan yang sifatnya duniawi ini. Sekali lagi saya katakan saudara-saudara, jangan kita berpikir di luar gereja, di luar kelompok orang Kristen, tidak ada orang yang bisa berbuat baik. Tidak ada orang yang bisa melawan hawa-hawa nafsu, keinginan-keinginan tertentu. Ada di antara mereka yang bisa mengendalikan diri sedemikian rupa. Kuncinya sebetulnya hanya dua. Yang pertama itu kesadaran. Yang kedua itu adalah motivasi. Kalau orang sadar bahwa ini tidak baik, ini bukan kebutuhan dasar saya, ini sifat yang tidak baik, sifat keserakahan, sifat egois, sifat suka memfitnah, sifat yang jahat, itu hal yang tidak baik. Cukup dengan akal sehat untuk menyadari itu. Lalu kalau ada orang punya motivasi, ingin berubah, ingin mengendalikan hal-hal seperti ini, dengan cara-cara tertentu, apalagi kalau lewat agama, ada kemungkinan mereka bisa sampai batas tertentu mengendalikan diri terhadap godaan-godaan yang dimaksud dengan istilah godaan duniawi ini. Hal-hal duniawi ini. Sampai batas-batas tertentu mereka sanggup. Mereka sanggup mengendalikan diri terhadap makanan, mereka ada yang sanggup mengendalikan diri terhadap godaan nafsu seksual, mereka ada yang sanggup menahan diri terhadap keserakahan tentang harta, ada. Nah saudara-saudara, di bagian ini, Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen jemaat di Kolose, supaya mereka juga melakukan hal yang sama, mematikan hal-hal yang duniawi. Nah sekali lagi saudara-saudara, saya tidak khusus membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan hal-hal duniawi. Saya hanya mau katakan bahwa semua hal yang ditawarkan dari dunia ini, yang akhirnya merusak hubungan kita dengan Tuhan, yang akhirnya tidak membangun kerohanian kita, bahkan merusaknya, itu kita boleh kategorikan sebagai satu jerat, satu jebakan
daripada hal-hal duniawi yang kita harus hindari. Saya berharap jemaat Kristen mengerti ini. Terlalu banyak saudara-saudara, terlalu banyak. Tetapi yang hari ini saya mau ajak kita lihat adalah bahwa sebelum Paulus memberikan dorongan, nasihat supaya mereka mematikan hal-hal yang duniawi ini, sebelumnya Paulus telah memberikan satu alasan, satu landasan bagi mereka. Dan itu ditulis di dalam ayat-ayat sebelumnya. Saya bacakan beberapa ayat sebelumnya. Paulus bilang begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Paulus bilang, kalau kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, yang kebangkitannya kita rayakan beberapa minggu lalu, 2 minggu yang lalu itu, kalau betul kamu percaya Kristus telah bangkit, telah mengalahkan kematian, dan kita semua adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami anugerah keselamatan itu. Kalau betul engkau mengerti ini, maka Paulus bilang pikirkan itu, pikirkan hal-hal yang di atas itu. Apa maksudnya saudara-saudara? Saya kira maksudnya adalah pikirkan bukan hanya progres hidup kita di dunia ini, keberlangsungan hidup kita di dunia ini hari demi hari saja. Tapi pikirkan tentang kerajaan Allah. Pikirkan bahwa apa yang kita bisa kerjakan di dalam hidup yang sekarang ini untuk kerajaannya. Pikirkan bahwa suatu hari kelak kita nanti akan pergi ke sana. Saudara-saudara, saya menemukan hal yang aneh di dalam tahun-tahun pelayanan saya. Saudara, saya merasakan banyak orang Kristen senang dengan berita tentang bagaimana Allah Bapa, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia, jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mendengar Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Bapa yang mengutus aku, dia tidak lagi di dalam maut, dia telah pindah dari maut ke dalam hidup. Dia tidak lagi dihukum. Orang yang percaya kepada Kristus mendapat hidup kekal. Kita suka itu, saudara-saudara. Kita senang. Kita semua senang itu. Kita dijanjikan hidup kekal di surga. Dan kita senang mendengar itu. Tetapi saudara-saudara, saya menemukan tidak terlalu banyak orang-orang Kristen yang menunjukkan kerinduannya yang besar tentang surga. Ini yang aneh. Saudara bayangkan begini ya, ada seseorang yang memberi sebuah tanah, lalu dia memanggil seorang arsitek untuk membuat gambar desain tentang rumah. Dia kasih tahu keinginannya, lalu oleh arsitek itu digambarkan satu rancangan rumah yang begitu indah, begitu ideal. Dan dia senang sekali. Dia puas sekali dengan gambar ini, lalu dia panggil kontraktor untuk membangun rumah ini. Dia sediakan sejumlah besar uang untuk membangun, tetapi kemudian dia bilang begini sama si pemborongnya. Dia bilang, begini, kamu bangun pelan-pelan aja ya. Terserah kamu selesaikan kapan. Gak usah buru-buru. Mau tahun depan gak apa-apa, mau 3 tahun lagi gak apa-apa, mau 10 tahun lagi juga boleh. Ya pokoknya kamu kerjakan pelan-pelan dengan baik begitu. Saudara, adakah orang yang seperti itu? Adakah orang yang sedang membangun sebuah rumah yang baru, tidak ingin rumah itu cepat selesai supaya dia bisa tinggal ke situ?
supaya dia bisa pindah tinggal di rumah yang baru itu. Di dalam kehidupan sehari kita tidak menemukan orang seperti itu. Tetapi saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen yang rindu surga? Saudara, mari kita sadari, kita ini hidup di dunia cuma sebentar saja. Sejak hari kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah memiliki sesuatu pengharapan yang jauh-jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Dunia yang kita tinggal ini adalah dunia yang sama sekali tidak ramah. Sudah 1 tahun lebih kita diancam oleh sakit penyakit dan kita tidak berani keluar. Kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa bekerja dengan lancar seperti biasa. Begitu banyak gangguan, begitu banyak kerugian yang ditimbulkan. Dunia ini adalah dunia yang sangat tidak ramah. Dan kepada kita orang-orang yang percaya dijanjikan satu tempat yang jauh lebih mulia. Kita tidak bisa bayangkan semulia apa rumah kita yang di sana itu. Paulus bilang itu adalah pengharapan kita. Jangan berpikir kita akan hidup selamanya di dunia ini. Kita harus lepaskan ikatan hati kita dengan daya tarik yang ditawarkan oleh dunia ini yang akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Untuk itu, Paulus bilang, alihkan fokusmu ke sana. Ke sana. Pakai sisa waktu hidupmu untuk kerjakan sesuatu yang berkaitan dengan kerajaan Allah itu. Dan arahkan hati pengharapan kita ke sana, bahwa kita ini sekarang sedang ke sana. Kita tidak akan tinggal selamanya di dunia ini. Ada satu lagu mengatakan, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Pada waktu fokus kita adalah ke sana, kerinduan berjumpa dengan Tuhan, saudara, saya percaya pelan-pelan ikatan hati kita dengan dunia ini akan lepas. Kita akan menjadi orang yang tidak terlalu terikat dengan hal-hal yang duniawi. Selagi kita hidup, selagi kita memang bisa menikmati, kita nikmati. Tetapi hati kita jangan sampai terikat. Jangan sampai saudara-saudara kita mengikatkan diri kita, hati kita, pikiran kita dengan dunia ini sedemikian rupa sampai-sampai kita lupa bahwa pengharapan kita yang terbesar adalah ke sana. Ingat Paulus pernah bilang kepada jemaat di Korintus, jikalau kamu hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kamu adalah orang-orang yang paling malang dari antara semua orang-orang yang lain. Orang-orang lain rindu pengen ke sana, mereka tidak bisa ke sana. Mereka memuaskan kebutuhannya, kebutuhan jiwa yang kosong itu dengan hal-hal yang duniawi. Kenapa orang Kristen yang sudah percaya dan sudah pegang pengharapan janji hidup kekal itu, masih juga berharap Kristus hanya di dalam hidup ini saja. Tuhan berkati saya, Tuhan sehatkan saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan jaga keamanan saya. Semua yang dipikirkan hanya hal-hal yang berkaitan dengan hidup kita yang sementara di dunia ini. Paulus bilang, jangan. Kamu punya sesuatu yang jauh lebih baik. Arahkan pikiranmu ke sana. Pikirkan ke sana. Pikirkan hal-hal yang di atas. Tentang kerajaan Allah, tentang rencana Allah bagi zaman ini. Berkaitan dengan ibu itu, Peter Trin mengatakan, kenapa dia tidak keluarkan uang itu untuk pekerjaan Tuhan? Tetapi yang ada di dalam pikirannya adalah untuk mencari, mendapatkan lebih banyak lagi. Umur sudah 80 lebih. Ambisi untuk mendapatkan uang keuntungan begitu kuat. Sampai-sampai dia katakan, satu kaki sudah injak surga.
satu kaki lagi masih tinggal di Hong Kong. Saudara-saudara, kita adalah orang yang sedang berjalan ke sana. Fokuskan pikiran hati kita ke sana. Sehingga kita tidak terlalu lagi terikat dengan apa yang dunia tawarkan. Ada satu peringatan di dalam kitab Kejadian pasal 19 tentang istri Lot. Hari itu Tuhan berencana untuk menyelamatkan keluarga Lot dan mengutus malaikat untuk membawa mereka keluar. Cepat, tinggalkan tempat ini. Kenapa saudara-saudara? Karena Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Menurut para ahli Alkitab, sangat besar yang terjadi itu adalah ada satu goncangan gempa yang begitu kuatnya. Kota Sodom dan Gomora itu adalah satu bagian dari Laut Mati yang kemudian menjadi amblas karena guncangan yang hebat itu. Nah saudara-saudara, Lot diselamatkan daripada bencana ini. Tapi kemudian ada satu ayat mengatakan istri Lot memalingkan wajahnya, memalingkan mukanya ke Sodom dan dia berubah menjadi tiang garam. Alkitab tidak menjelaskan apa yang terjadi. Apakah betul dia menoleh, tiba-tiba lalu dia berubah jadi tiang garam? Menurut Alkitab kemungkinan yang terjadi adalah istri Lot itu bukan hanya menoleh, tetapi dia berbalik memandang kepada Sodom dan Gomora itu, dan dia berkata kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kalian jalan dulu saja pelan-pelan. Aku masih rindu dengan tempat tinggal ini. Aku pengen memandangnya sebentar lagi. Kalian jalan dulu saja, kalian jalan. Lalu suaminya, anak-anaknya jalan meninggalkan dia, dan dia seorang diri di sana berbalik kepada Sodom dan Gomora, memandangi tempat tinggalnya yang lama. Sampai terjadilah ledakan itu, dan belerang garam itu terlempar ke atas dan menutupi dirinya. Hidup-hidup dia terkubur dengan garam, dengan belerang sampai mati. Kira-kira itu yang terjadi. Saya percaya penjelasan seperti ini, saudara-saudara. Istri Lot bukan mati hanya karena dia berbalik, tiba-tiba dia jadi berubah tiang garam. Tidak. Dia berbalik, dia berdiri di sana. Dia terus melihat tempat yang dia tinggali ini. Tempat yang begitu indah. Hatinya terikat mati di sana. Padahal Tuhan mau menyelamatkan dia pergi ke tempat yang aman. Tetapi dia tidak bisa melepaskan hatinya. Saudara-saudara, Paulus berkata, pikirkan yang di atas. Engkau, saya, semua orang percaya adalah orang-orang yang sedang berjalan ke sana. Pikirkanlah kepentingan Allah, kerajaannya, rencananya. Pakailah hidupmu untuk berbagian di dalamnya. Pikirkanlah bahwa itu adalah tempatmu yang kekal, bukan di dunia ini. Sebentar saja kita akan pergi dari dunia ini ke sana. Pikirkan sana. Rindukan itu. Dan lepaskan hatimu dari dunia ini. Jadi itu berita yang ingin saya sampaikan kepada jemaat. Kita adalah orang-orang yang sedang pergi meraih janji hidup kekal. Tempat kita bukan di sini, tetapi di sana. Karena itu, lepaskanlah hati kita daripada tawaran dunia, daripada sifat-sifat keduniawian. Fokus ke sana, maka dunia ini menjadi tidak berarti, menjadi tidak terlalu bernilai, menjadi lebih mudah untuk kita lepaskan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kristus sudah mati bagi kami,
Dan Kristus sudah bangkit menjamin semua janji yang Tuhan pernah katakan itu akan menjadi pasti pada saatnya. Hidup kekal adalah pasti bagi setiap orang percaya. Rumah Bapa adalah pasti bagi kami semua yang percaya. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami hidup di dunia hanya sebentar saja. Setiap kami harus pergi dari dunia ini. Dan biarlah kesadaran itu membawa fokus hidup kami ke sana, terarah kepada Tuhan, terarah kepada hidup kekal, terarah kepada kerajaan Allah dan rencananya. Supaya kalau kami masih ada sisa hidup, kami boleh pakai itu untuk berbagian, untuk ikut mengerjakan rencana Allah. Dan kalau kami pergi dari dunia ini, kami tahu kami pergi kemana. Biarlah dengan demikian hati kami terlepas daripada godaan jerat dunia ini. Selagi kami hidup, kami menikmati hidup. Tapi hati kami, pikiran kami arahkan kepada hidup kami yang kekal, kemuliaan yang selama-lamanya itu. Biarlah dengan demikian kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lagi diperhamba oleh apapun, tetapi kami adalah anak-anak Tuhan yang sedang berjalan menuju rumah Bapa yang kekal. Berkati kami sepanjang hidup kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 telah terjadi bencana alam berupa angin kencang, banjir bandang, dan tanah longsor yang menerpa Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dari informasi yang dapat kita dengar di TV atau baca di koran atau media elektronik sampai saat ini, korban bencana alam dan kerugian material sangat masif atau besar sekali. Korban yang meninggal dunia telah mencapai lebih dari 100 orang, yang hilang lebih dari 70 orang, dan yang mengungsi lebih dari 13.000 jiwa. Rumah yang rusak berat hampir mencapai 2.000 dan puluhan fasilitas umum rusak. Sekolah Kasih Karunia yang berlokasi di Kota Kupang yang saat ini dilayani oleh penginjil Hartono dan penginjil Esther Limin, tidak ada korban jiwa. Tapi ada beberapa bagian bangunan yang rusak tertimpa pohon. Sebagai wujud kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di NTT, GKA Gloria akan mengumpulkan persembahan untuk membantu mereka. Jemaat yang ingin mengambil bagian dapat memberi persembahan melalui rekening gereja masing-masing mulai minggu ini sampai minggu depan. Persembahan perlu diberi catatan bantuan bencana alam NTT. Jemaat dapat juga membawa persembahan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di TU masing-masing. Demikian himbauan dari kami, semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, persembahkanlah yang terbaik. Sebagai respon syukur kita akan anugerah Tuhan yang teramat besar. Bapak Ibu Saudara, kita dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing.
Mari kita bersama memuji Tuhan kita. Tuhan, pakailah hidup ini, seluruh roh dan jiwaku milik. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagimu, ku pakai kasihku. Pakai kasihku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu, ku sembahkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri dan kita mau menyerahkan persembahan kita ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, setiap kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu ya Tuhan. Kami mau memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat yang telah Engkau berikan, bahkan diri-Mu sendiri yang telah Engkau berikan menjadi ganti kami, sehingga kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan ajarlah kami bukan cuma memberikan uang, bukan cuma memberikan materi ya Tuhan, tapi boleh memberikan setiap diri kami, hidup kami hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dimanapun saudara berada, boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan, hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan untuk duduk. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.